wisuda hari ini. Ustadz Hasani, Insyaallah Syekh Al-Hasani Al-Fadali yang mendampingi Ustadz Davis Said mengembangkan amanah Quran untuk Indonesia yang diringkas dengan Akur. Ini tadi apa ya itu Akur, iya. Bahasa Indonesia Akur berarti ya aman-aman, damai, sentosa untuk Indonesia dengan Al-Quran. Dihubungkan. Ustadz Muhammad misalnya, dan seluruh hadirin, terlebih khusus istimewa para orang tua, wali, santri dan santriwati tahfizul Quran, amanah Quran Indonesia, yang menyertai dan membahagiakan bersama dengan anak kita hari ini yang akan wisuda. Saya sebenarnya untuk datang ke Bandung ini itu adalah takdir dan izin Allah. Ya, karena berbagai hal kok bisa sampai ke sini. Tidak terprogramkan, tapi Allah yang ternyata yang punya skenario. Bisa hadir menyaksikan kebahagiaan orang tua hari ini. Hal itu tampak ketika masuk di tempat ini, begitu beda ya. Suasana bau-bau surga itu kelihatan sekali, terasa sekali. Yang diwarnai dengan warna kuning, nah itu berarti emas ya. Terasa berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Itu menunjukkan bahwa kegembiraan berada di tempat ini, sampai bahwa keberadaan kita di situ adalah bahagian dari tanda-tanda kecintaan Allah untuk bisa menggapai cintanya di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mungkin yang membuat kami semangat dan bisa berkenan hadir dengan izin Allah menjumpai sahabat-sahabat. Tafadhal Syekh, melihat kegembiraan yang dirasakan dan terlebih khusus para orang tua dan para santri menikmati hafalan Al-Quran. Ini adalah acara, sebenarnya adalah para penghafal. Tapi kita para orang tua yang menyaksikan dan juga yang berkontribusi di dalamnya adalah tinggal menikmati saja perjuangan mereka. Nah, inilah yang oleh hadis Rasulullah SAW telah menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Jadi siapa yang menempuh suatu perjalanan, apalagi adalah mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh ia berada di taman-taman surga. Dan inilah kegembiraan bertemu pada hari ini, bertemu dengan wajah-wajah calon penghuni surga insyaallah. Yang Rasulullah SAW menyatakan adalah mereka adalah seperti yang dibaca Ustaz tadi sampaikan Ustaz Abu Hamzah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kita terharu penampilan anak kita ini. Ini sebenarnya adalah acara mereka, tapi kita yang nikmati. Ini adalah acara orang dewasa. Ini adalah peruntukannya adalah orang-orang yang sebenarnya sudah mukallaf. Yang mereka yang telah dinyatakan beban agama di dalam Islam. Mereka ini Bapak-Ibu sekalian belum kena mukallaf, belum dikena satu beban. Umur-umur yang begitu muda, umur 5 tahun, umur 6 tahun, tidak ada pertanggungjawabannya di hari kiamat. Tidak ada pertanggungjawabannya di hari kiamat, tidak ada hujjah bagi mereka. Tapi kita orang-orang yang dewasa ini, itu akan nanti dimintai suatu pertanggungjawaban di hari kiamat itu. Dan salah satu bentuk pertanggungjawaban kita adalah, pernahkah kita bersama mereka para penghafal-penghafal Quran itu? Yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan adahum ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah orang-orang yang teristimewanya Allah dan orang-orang dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di bawah cuaca matahari, ya, sinar matahari ini sejuk sekali sebenarnya. Walaupun terasa panas tapi tidak terasa. Karena ini adalah panggilan ilahi yang datang dari NTT, Flores. Kami datang dari Makassar. Itu bukan panggilan Ustaz Davis.
Tapi panggilan Allah lewat Ustadz Davis untuk bisa hadir. Tidak mudah untuk bisa membersamai para penghafal Quran. Tidak mudah untuk bisa bergembira bersama dengan mereka, kecuali mereka yang telah ditampakkan oleh Allah cinta dan perhatian Allah kepada mereka. Kan hanya mereka inilah yang akan nanti insyaallah menjadi pencerah untuk alam ini. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk kesyukurannya itu adalah karena kesempatan menyimak ayat-ayat Al-Quran yang dibaca ananda kita ini, itu adalah kebutuhan kita sebenarnya. Ketika mereka membaca surah Al-Buruj, kita akan mendapatkan rahmat Allah luar biasa. Mereka tidak dibebani untuk membaca ayat Quran, tapi kita yang dibebani untuk mendengarkan Al-Quran itu. Idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan ayat-ayat kepada kalian, maka simak. Maka perintah menyimak Al-Quran adalah perintah ilahi, perintah imani lewat bacaan-bacaan mereka yang belum berkewajiban untuk membaca itu. Tapi karena mereka adalah dihikmatkan oleh Allah untuk kita. Apatah lagi ayat-ayat yang kita baca ini, mereka yang membaca nanti akan ada masa nanti mereka akan lepas dari madhab, akan menjadi hufazil Quran dan akan terjun ke masyarakat dan akan masuk nanti masa balik. Saat itulah kita akan mendapatkan yang difirman sabda Rasulullah SAW, yang oleh Rasul menyatakan siapa yang pernah bersama mereka maka akan pernah dipanggil, maka mereka akan dipanggil oleh Allah, walaupun mungkin waliyadzubillah di pertanggungjawaban di hadapan Allah terlalu berat pertanggungjawaban itu, tapi dengan bersama mereka ini kita akan diselamatkan oleh Allah dengan bacaan-bacaan mereka. Kita akan diselamatkan oleh Allah dengan membersamai mereka di dalam menghafal Quran, apalagi mengajarkan, apalagi mendorong mereka. Nah, itulah yang disebutkan dalam hadis oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW pernah menyatakan, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar fawalladhi biyadihi ma minkum min ahadin ashaddu muhadatan munadatan ila Allah yawmal qiyamah li akhihi al-muslimin alladzina kanu finnar. Demi Allah, kata Nabi SAW, ketika seorang mukmin selamat dari api neraka, kan orang mukmin itu ada dua, ada mukmin sejati, ada mukmin fasik, ada shadiq, ada fasik. Nah, orang yang beriman ini ketika timbangan amalnya ternyata kurang, seharusnya dia harus masuk surga, tapi karena timbangan amalnya ini kurang, maka harus dia merasakan dulu siksanya dulu. Maka ini ayat tidak bingung. Tapi mereka yang timbangan amal keburukannya lebih berat, ini keburukannya lebih ringan, mereka itu akan merugi. Bentuk kerugiannya itu dia akan masukkan ke dalam neraka. Nah, orang beriman ketika dia sudah aman dan keluar dari api neraka, maka kata Nabi, tidak ada seorang pun dari mereka kecuali orang-orang yang paling gigih mempertahankan hak-hak saudaranya di hadapan Allah pada hari kiamat, kecuali orang yang beriman itu. Apa kata mereka? Dia akan berkata, mereka yang sudah keluar dari api neraka, dan berkata, ya Rabb, kanu yusalluna ma'ana, kami pernah bersalat bersama dengan mereka. Nah, di situ kalau salat bersama berarti ada imam di situ. Imam membaca ayat-ayat Al-Quran, kami berdiri di belakangnya, ikut salat di belakangnya. Kami salat bersama dengan mereka. Ya, karena mereka ikut dalam salat jamaah dan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan berpuasa bersama dan berhaji bersama. Apa kata Allah? Apa kata Allah ketika itu? Diberi kesempatan. Mereka minta agar orang-orang yang pernah kami bersama mereka, pernah bersama mengaji, ya, pernah salat bersama, pernah puasa bersama,
Ya Rabb, keluarkan mereka itu semua ya Rabb, karena kami pernah bersama mereka dan kita dibersamai. Apa kata Allah? Akhriju man araf, tunjuk siapa saja orang yang pernah kamu lihat dan orang yang kamu dengar, orang yang kamu kenal. Maka dipersilakan orang yang masuk ke dalam surga. Tengok yang ada dari neraka ini, orang-orang beriman yang sedang waktu itu betis mereka sedang dipanggang oleh api neraka, waliyadzubillah. Tapi apa kata Allah? Tunjuk satu persatu dan minta agar dikeluarkan itu. Maka dikeluarkanlah siapa mereka yang pernah dijumpai. Setelah dikeluarkan, ternyata apa kata orang beriman? Ma baqiya ahadun fiha mimma araftana ya Rabb. Ya Rabb, semua orang-orang yang aku sudah kenal dan sudah pernah saya lihat, mereka telah keluar dan tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang kafir. Orang-orang yang kami tidak pernah jumpai mereka di dalam salat, tidak bersama kami dalam mengaji, tidak bersama dengan hal apa. Wallahu akbar. Inilah sebenarnya istimewanya. Hadirnya Bapak Ibu sekalian ini akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat bahwa hari ini kita bersama mereka para penghafal Quran. Kita bersama mereka orang-orang yang dikatakan oleh hamilul Quran, hamalatul Quran, yang akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah orang-orang teristimewa Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan syafaat dengan izinnya. Tunjuk siapa orang-orang yang pernah bersagama. Tentu di sini para guru, para mahafidz, para pembina yang selalu menyertai mereka 24 jam sehari semalam. Mereka ini bersama para penghafal Quran. Bapak Ibu sekalian, para penghafal dan para mahafidz, mereka ini ada yang sebenarnya yang sangat kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa orang yang ditamatkan, berapa mereka yang diajarkan ayat Al-Quran, sebanyak itulah mereka akan mengadukan di hadapan Allah, ya Rabb, kami yudzakiruna bik. Mereka inilah yang mengingatkan kami bagaimana saya ingat dengan engkau. Oleh karena itu, seorang ulama kuliah Ibnu Jauzi rahimahullah taala menyatakan, illam tajiduni fil jannah, jika kalian tidak mendapati aku di dalam surga, fas'alu anni al-habbikum, tanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang diriku itu. Maka dia akan mengatakan bahwa ya Rabb, abdun fulan kana yudzakkiruna bik. Seorang ulama besar Ibnu Jauzi rahimahullah taala itu pernah bertanya kepada sahabat-sahabat orang yang pernah ia jumpai, apa pesan mereka? Kalau kalian tidak mendapati aku di dalam surga, mohon kepada Allah bahwa si fulan, dialah si fulan yang pernah mengingatkan saya, mengingatkan kami untuk ingat engkau ya Allah. Mereka lah yang mengajar kami bagaimana saya bisa baca ayat-ayat-Mu ya Allah. Mereka lah yang menunjukkan jalan bagaimana saya bisa dekat dengan engkau. Mereka lah yang pernah memberikan fasilitas, memberikan asrama, memberikan donasinya supaya kami bisa menghafal Al-Quran. Mereka itu yang mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Hasan Al-Basri rahimahullah taala beliau menyatakan, istaksiru, perbanyak sahabat-sahabat, al-asdiqa al-mu'minin, perbanyak sahabat orang-orang yang beriman. Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah, karena mereka itu akan mendapatkan hak syafaat nanti pada hari kiamat. Dan sebaik-baik sahabat adalah sahibul Quran, yang ada Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul SAW akan mendapatkan hak syafaat itu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an bi ashabihi. Baca Al-Quran karena mereka akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan bacaannya itu syafaat. Tapi siapa mereka? Bukan hanya sekadar membaca, tapi menjadi sahib, menjadi sahabatnya. Siapa mereka yang menjadi sahabatnya? Kasratul tilawah bila malal, mereka yang tidak pernah bosan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi kami sebenarnya hadir untuk bisa mendengarkan itu sudah cukup sebenarnya.
Walaupun tidak mungkin bicara, sudah cukup sekali Ustaz, tapi diminta ceramah, menyampaikan saya sampaikan. Kita jauh dari Flores untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu sudah cukup luar biasa, suatu kenikmatan yang tidak bisa kita dapati. Dari Sulawesi, ada dari Mamuju, ada yang dari mana, dari berbagai arah. Datang untuk bisa menyimak saja hafalan, menyimak Al-Quran sudah cukup. Apakah kita berada di dalam atau yang berada di jalan? Semuanya itu bahagian dari kecintaan, bahwa Allah betul-betul cinta dan perhatian dengan kita. Sebab tanpa cinta dan perhatian Allah, kita tidak akan bisa hadir di sini. Kita tidak akan mampu membawa dan meraih anak-anak kita untuk bisa hadir dan menjadi hafiz Al-Quran. Tidak bisa, demi Allah. Kecuali Allah tampakkan ke dalam hati para pengembang dan para pembina dan juga untuk orang tua, agar bisa menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, kecuali rahmat dan cinta kasihnya kepada kita semuanya itu. Ya, hanya rahmat Allah. Siapa para sahibul Quran, mereka tidak pernah bosan membaca dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dan mereka selalu merindukan ayat-ayat Al-Quran. Ustaz Davis merindukan para santri yang sudah keluar nanti. Ustaz Davis ini teman sahabat di Al-Quran saya di Makassar. Sahabat Al-Quran. Ya, karena beliau yang bisa berada di situ, saya bisa mengajarkan Al-Quran. Kalau tidak Ustaz Davis dan sahabat-sahabatnya, tidak ada lembaga tahfidz yang kami bangun. Lembaga tahfidzul Quran Mahat Al-Bir di Makassar. Yang asalnya itu hanya 7 orang, 20 orang, berpindah-pindah tempat Pak. Dari masjid 20 hari, pindah lagi ke rumah kontrakan di belakang pompa bensin, pindah lagi di asrama. Ini seperti luar biasa. Karena untuk apa? Sebenarnya bukan karena Allah ingin lihat. Itu sebenarnya bahwa Allah Azza wa Jalla dengan itu kita beramal soleh dan berlapang dada di dalamnya. Jadi kesulitan dinamika dalam pengembangan tahfidzul Quran itu cara Allah mendekatkan dirinya dengan kita. Karena agak sulit untuk bisa dekat dengan Allah kalau kita tidak disilahkan dengan keadaan. Agak sulit Allah akan mendekatkan dirinya kalau kita tidak pernah mengalami dan mendatangi yang namanya kesulitan itu. Saya sampaikan ke anak-anak kami, kalau ada orang-orang yang sengaja mengusahakan Anda, berhadir dia. Syukuri itu. Kalau ada orang anak-anak santri yang bengel-bengel sebenarnya, orang Makassar yang bilang banyak. Nakal sekali. Kalau ada anak santri dia nakal-nakal keluar masuk, lompat kiri kanan, rangkul baik, syukuri. Karena boleh saja ada kalanya orang-orang yang datang menyusahkan kita, itu adalah situlah Allah akan menampakkan cinta dan kasih sayangnya. Kan itu waktu itulah kita akan berlapang dada dan bisa beramal soleh. Itulah ladang amal soleh kita. Ada waktu di mana Allah akan menguji kita dengan kesulitan. Apalagi merintis sabda luar biasa kan? Dari awal pasti banyak kesulitan. Karena saat itulah Allah akan bukakan pintu-pintu kemudahan itu. Kita akan tidak mungkin mendapatkan jalan kemudahan itu kalau Allah tidak menguji kita dengan kesulitan itu. Ya, inna ma'al usri yusra. Anak kita mungkin terasa sulit untuk mendatangkan kepada mereka untuk bisa masuk tahfidzul Quran. Mau dirayu, mau diapakan, mau diberikan agak semua. Tapi saat itulah kita akan menikmati amal salehnya nanti di dunia ini maupun nanti di hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, semangat kepada kita semuanya adalah ketika bersama mereka. Dan mereka inilah siapa yang pernah kita bersamai, ya para pembina, orang-orang yang apalagi ibu, ayah yang tentu bersamaan dengan mereka, membersama mereka. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, mereka yang akan nanti menarik tangan-tangan kita ini. Ya mungkin kita terlalu banyak masalah. Salat saja belum pada waktunya. Mengaji saja belum lancar. Bahkan mungkin maaf masih merokok misalnya. Ya ada di antara orang tua kita tapi salat tidak. Salatnya
Mungkin kalau dia salat juga. Alhamdulillah. Salat 5 waktu apatah lagi. Bahkan dalam rumah tangganya hampir bercerai. Terjadi bro. Kita temukan anak-anak kita ini, kalau kita biasanya orang-orang yang menghafal Quran, kalau ditelusuri latar belakang mereka,